Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab untuk bab interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagai catatan untuk adik-adik sekalian, ini bukan sebagai tempat mencari jawaban manakala kalian punya tugas dari guru kalian yang bukunya sama dengan apa yang Pak Jul bahas. Saya ingatkan lagi, ini bukan tempat mencari jawaban. Ini channel untuk belajar, berpikir, berpendapat, dan mengemukakan ide. Jadi channel ini tempat belajar, bukan tempat untuk mencari jawaban. Gitu ya, saya ingatkan terlebih dahulu. Nanti untuk mengantisipasi mana kalian mendapat tugas dan mencari jawaban di channelnya Pak Jul, kemudian nilainya tidak maksimal, kemudian menuliskan di dalam kolom komentar yang bukan-bukan, itu adalah suatu hal yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah saya katakan terlebih dahulu bahwa channel ini adalah tempat untuk belajar, bukan mencari jawaban dari tugas guru kalian. Oke, gitu ya. Kita langsung mulai saja. Nomor 1. Interaksi antara komunitas dengan benda yang tak hidup itu akan membentuk jelas ekosistem. Ya, urutannya adalah urutannya adalah individu, populasi, komunitas, kemudian ekosistem, baru kemudian yang terakhir adalah biosfer. Nomor 2. Perhatikan anggota ekosistem pantai berikut yang merupakan komponen abiotik adalah komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup. Jadi di sini yang tidak hidup itu tentunya adalah air, angin, gelombang, dan pasir. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, nomor 3, bakteri dan jamur adalah contoh dari organisme. Jelas, bakteri dan jamur itu adalah dekomposer atau pengurai. Kalau bedanya dengan detritivore itu adalah sesama pengurai, tapi dia tidak mengurai ke dalam bentuk yang menjadi bentuk anorganik. Jadi contohnya, kalau contoh detritivore itu adalah contohnya cacing dan siput. Itu adalah kaki 1000. Nah, itu juga detritivore, tapi dia tidak menguraikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau produsen jelas ya, yang membuat makanan yaitu tumbuhan. Kalau konsumen itu jelas yang memakan produsen. Ada yang memakan konsumen 1, ada yang memakan konsumen 2. Jadi kalau konsumen itu ditempati kecenderungannya adalah oleh herbivora dan karnivora. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang keempat. Perbedaan interaksi organisme pada kedua gambar tersebut. Di sini ada gambar belalang sembah atau walang sangit biasanya. Nah, biasanya ini belalang itu menghisap isi padi, sehingga mengakibatkan biji padinya itu kopong, istilahnya kopong itu fuso kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini cenderung dinamakan simbiosis parasitisme. Ya, atau interaksinya adalah interaksi parasitisme. Atau satu rugi, satu diuntungkan. Atau bisa juga dikatakan sebagai hubungan predasi, karena di sini belalang itu memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya pada konteks gambar 2 itu, ini menurut pendapatnya Pak Jul ya, karena sesuai apa yang Pak Jul lihat. Ini ada ikan Nemo dengan terumbu karang. Nah, ikan Nemo dengan terumbu karang itu memiliki interaksi mutualisme.
Karena apa? Karena ikan Nemo dapat habitat atau tempat berlindung, sedangkan terumbu karang dapat makanan dari sisa kotoran dari ikan Nemo. Jadi dari alternatif pilihan jawabannya, ini yang benar adalah yang C. Jadi interaksi predasi, yang satunya adalah interaksi mutualisme atau simbiosis mutualisme. Selanjutnya untuk yang nomor kelima, pohon pinus adalah pohon yang dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, tanah berpasir atau tanah berbatu pada ketinggian 200 sampai 1700 mdpl meter di atas permukaan laut. Pohon pinus dapat menghasilkan senyawa alelopati yang dapat menghentikan atau menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Akibatnya, jarang ditemukan pohon lain di antara tanaman pinus. Berdasarkan pengamatan tersebut, interaksi pohon pinus dan pohon jenis lain itu adalah hubungan amensialisme atau antibiosis yang memiliki definisi interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lainnya. Jadi jawabannya adalah amensalisme. Kemudian nomor 6, perhatikan rantai makanan berikut. Dimakan ikan, dimakan ular, kemudian dimakan organisme Y. Makhluk hidup yang tepat untuk menempati bagian yang ditandai oleh huruf X dan Y adalah, jelas kalau ikan itu dia akan memakan fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan yang melayang-layang di permukaan air. Fitoplankton dimakan ikan, kemudian dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Yang A. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan bekicot, bekicot dimakan burung, burung dimakan pengurai. Jika bekicot diburu untuk buah bahan industri, biasanya bekicot untuk bahan kecantikan yaitu, yang akan terjadi adalah, manakala kita mengubah salah satu organisme di dalam sebuah rantai makanan, maka efeknya itu ada dua. Efek bagi yang menjadi makanan bekicot atau efek bagi yang memangsa bekicot. Jadi kalau bekicot ini banyak diburu, otomatis rumputnya jadi meningkat, burungnya jadi berkurang. Jadi rumputnya akan menurun. Rumputnya akan meningkat atau burungnya akan menurun. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 8. Perpindahan energi tidak bisa terjadi 100% dikarenakan terdapat energi yang terbuang untuk beberapa hal. Berikut alasan terbuangnya energi yang tidak tepat adalah, energi terbuang itu akibat apa? Akibat respirasi itu benar, untuk bergerak itu benar, kemudian untuk ekskresi itu juga benar. Itu semuanya energinya terbuang. Nah, yang tidak tepat adalah penambahan makanan. Kalau penambahan makanan itu mestinya malah menambah sumber energi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9. Illegal logging merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan. Berikut yang bukan dampak kegiatan tersebut adalah, tentu hutan menjadi gundul dampak, hilangnya plasma nutfah dampak, meningkatnya oksigen hasil dari fotosintesis pohon. Nah, ini bukan dampak. Mestinya adalah akibat. Kalau kerusakan hutan, illegal logging, itu mestinya menurun oksigennya. Jadi ini merupakan bukan dampak. Yang C. Seperti itu. Ini bukan dampak dari illegal logging ini. Kalau illegal logging mestinya turun oksigennya. Karena kan oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis tumbuhan. Nomor 10. Masuknya bahan organik atau organisme ke dalam lingkungan yang mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut disebut dengan pencemaran. Ya.
pencemaran. Selanjutnya nomor 11. Penyebab pencemaran air yang disebabkan oleh ulah manusia adalah melakukan terasering, menjaga ekosistem dan pohon-pohon di sungai, membuang sampah cair dan sampah padat ke dalam sungai, terjadinya hujan asam, membakar sampah di sekitar perumahan. Penyebab pencemaran air yang disebabkan oleh ulah manusia adalah membuang sampah cair dan sampah padat ke dalam sungai. Selanjutnya, berikut zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah tentu merupakan asap pabrik. Selanjutnya nomor 13. Ini soal HOTS, tapi Pak Jul tidak bisa menangkap ini sebenarnya gambar apa itu. Pak Jul tidak bisa menangkap ya. Jadi nomor 13 ini Pak Jul masih belum mengerti atau belum bisa melihat secara jelas ini gambarnya itu gambar apa atau ini sebenarnya apakah sungai, apakah tanah yang kekeringan atau apa ini Pak Jul tidak begitu mengerti dari deskripsi gambarnya ini. Jadi ini nomor 13 Pak Jul lompati ya karena gambarnya kurang jelas. Silahkan nanti saudara-saudara atau adik-adik sekalian bisa menyimpulkan manakala bisa melihat deskripsi gambar yang jelas manakah jawaban yang lebih benar. Gitu ya. Jadi sekali-kali lah murid yang jawab, enggak Pak Jul terus yang jawab. Seperti itu. Selanjutnya nomor 14. Berikut syarat air yang dapat dikonsumsi oleh manusia adalah syarat air adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nomor 15. Untuk mengetahui kualitas air secara alami dapat dilakukan dengan melihat adanya bioindikator di perairan tersebut. Makhluk hidup yang dapat dijadikan indikator air berkualitas baik adalah, sebagai catatan, indikator air yang baik itu dapat dideteksi dengan adanya serangga. Jadi kalau selama ada serangga itu hidup, berarti air itu termasuk air yang berkualitas. Nah, maka kita bisa menyimpulkan di sini jawaban yang tepat yang mana? Capung itu serangga, kupu-kupu itu juga serangga. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Pak Jul menjawab ini dengan dasar apa? Pak Jul mencari literatur dari e-jurnal atau jurnal elektronik dari Litbang Kementerian Kesehatan. Jadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan itu mengatakan bahwa serangga air itu bisa digunakan untuk indikator kualitas air. Nah, kalau ya Pak Jul sekarang tahu ini. Serangga. Nah, serangga air. Pak Jul kurang teliti ini. Kalau capung itu bukan serangga air, kupu-kupu itu juga bukan serangga air ya. Nah, yang lebih tepat yang namanya serangga itu kepiting itu serangga bukan ya? Kepiting itu termasuknya hewan berbuku-buku. Seperti halnya udang. Nah, kalau Pak Jul malah lebih dominan ke kepiting ya. Karena yang habitatnya di air itu adalah kepiting. Kalau siput itu bukan serangga. Kalau siput itu moluska atau hewan lunak. Nah, jadi menurut pendapat Pak Jul, untuk
nomor 15 ini lebih dominan ke kepiting. Karena apa? Karena capung serangga, kupu-kupu serangga, tapi habitatnya dia tidak di air. Yang lebih mudah kita temukan di air itu adalah kepiting. Kemudian kesimpulan mengenai bahwa makhluk yang biasa digunakan untuk mengukur indikator air adalah serangga, itu berdasarkan dari tadi ya, saya ucapkan lagi, berdasarkan jurnal elektronik Litbang Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Jul menjawab ini juga ada sitasinya, ada sumbernya, ya, bukan asal Pak Jul menjawab. Dan yang mengatakan itu juga dari Departemen Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Yang notabene yang namanya Kementerian Kesehatan itu kan yang ngurusin masalah kesehatan manusia. Selanjutnya nomor 16, peristiwa di Teluk Minamata disebabkan oleh polusi logam berat. Ya, logam berat itu macam arsen, kemudian macam Hg, hidragirum. Nah, itu logam-logam berat. Berikut dampak yang tepat dari pemakaian alat kosmetik berbentuk spray secara berlebihan. Nah, alat kosmetik yang menggunakan spray itu umumnya memakai gas CFC sebagai gas pendorongnya. Jadi biar parfumnya keluar atau spraynya keluar, itu di dalamnya itu sudah diisi oleh gas pendorong, yaitu gas CFC. Nah, gas CFC itu sendiri itu sangat merusak lapisan ozon. Ya. Jadi karena ada ozonnya, maka resikonya adalah rusaknya lapisan ozon. Selanjutnya nomor 18, suhu bumi yang meningkat akan menimbulkan pemanasan global. Berikut yang bukan dampak dari pemanasan global adalah naiknya permukaan air laut itu dampak, jumlah beruang di kutub akan semakin banyak, itu nggak mungkin ya. Pemanasan global itu malah kutubnya panas, semakin panas nggak semakin dingin. Nah, kalau beruang kutub itu kan suka yang dingin. Kalau kutubnya kutubnya semakin panas, ya mestinya kan jumlah beruang di kutub akan semakin turun, kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Kemudian berikut frekuensi suara yang menimbulkan pencemaran adalah yang di atas 80 desibel. Itu suaranya udah bisingnya luar biasa. Itu biasanya knalpot brong gitu loh. Dan itu saya heran, anak-anak muda zaman sekarang itu suka pakai knalpot brong. Itu kupingnya itu kuping apa gitu loh. Apa enggak tidak terganggu itu? Kita lanjut nomor 20. Bahan rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai peredam suara adalah jelas kain. Yang namanya peredam suara itu pasti yang lunak. Ya, bahan-bahan yang lunak. 21. Usaha laundry belakangan ini semakin banyak bermunculan. Sayangnya usaha ini dapat memiliki dampak buruk terhadap lingkungan jika limbahnya tidak dikelola dengan tepat. Limbah cucian yang dibuang secara langsung ke saluran air akan mengganggu ekosistem sungai atau perairan lainnya. Berikut cara yang tepat untuk menangani masalah pencemaran air adalah melarang usaha tidak mungkin. Menanam pepohonan di sekitar sungai nggak ada hubungannya. Menutup usaha laundry itu juga tidak semestinya, bukan solusi. Nah, yang tepat adalah mengolah limbah laundry sebelum dibuang ke air. Misalnya dengan cara dibuat dengan bak penampungan sementara. Kemudian atau limbah-limbahnya itu diproses dengan cara diendapkan. Kemudian nomor 22, berikut syarat suatu zat disebut sebagai polutan adalah kadarnya berada di batas ambang atau di bawah ambang. Salah. B, berada pada tempat yang tidak sesuai. Nah, ini benar. Misalkan plastik berada di tanah, otomatis nanti plastik mencemari tanah. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Zat yang dapat merusak logam adalah jelas. Logam itu akan rusak manakala dia bertemu dengan senyawa sulfur. Karena apa? Karena dia akan mengakibatkan adanya korosif atau perkaratan.
Nah, sulfur sendiri itu banyak disumbang dari senyawa sulfida, yaitu SO2 maupun SO3. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Ini namanya sulfida oksida. Sulfur dioksida. Atau sulfur oksida gitu. Kalau biasanya O-nya 2 itu ada awalan di. Sulfur dioksida. Kemudian nomor 24, logam berat akan berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran jika masuk ke dalam perairan. Berikut salah satu logam berat berbahaya adalah, jelas itu adalah kadmium. Itu logam berat. Ya. Kalau natrium, helium itu udara. Barium itu banyak di senyawa tanah. Dan itu umumnya umumnya dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya nomor 25, contoh dari polutan yang disebut biodegradable adalah yang bisa diurai ya, tentunya adalah sampah sayuran dan kulit buah. Oke, kita lanjut nomor untuk uraian sekarang. Uraian, Pak Jul itu sebenarnya sudah membuat jawabannya ya, ringkasan jawaban. Kita bahas saja. Akuarium, kolam ikan dan sawah merupakan contoh ekosistem buatan. Bagaimanakah sifat-sifat ekosistem buatan? Nah, sifat-sifat ekosistem buatan itu diantaranya adalah tentu membutuhkan perawatan khusus. Misalnya akuarium itu kan perlu dikuras minimal ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian membutuhkan subsidi energi dari luar, misalkan kalau akuarium itu kan butuh oksigen, makanya dikasih aerator. Kemudian keanekaragaman hayatinya itu rendah. Nah, otomatis kan tentunya terbatas akuarium itu. Hanya diisi ikan hias, nggak ada organisme lain, nggak ada tanaman lautnya, tidak ada tanaman airnya, kecuali harus kita beri. Nah, makanya keanekaragaman hayatinya itu terbatas. Kemudian tumbuhan hewan dalam ekosistem didominasi oleh pengaruh manusia. Nah, jelas misalkan akuarium aja deh, atau kolam ikan. Kita kan mengisi atau mengisi akuarium atau mengisi kolamnya itu kan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pengaruh kita, selera kita. Nah, itulah dominasi pengaruh manusia pada ekosistem buatan. Selanjutnya nomor 2, mengapa fitoplankton memegang peranan penting dalam ekosistem perairan? Karena fitoplankton di perairan itu adalah berperan sebagai produsen atau sebagai pembuat makanannya, ya. Jadi produsennya itu fitoplankton. Selanjutnya nomor 3, apakah peranan cahaya matahari dalam ekosistem darat? Nah, peranan matahari dalam ekosistem darat itu ibaratnya sebagai kompornya. Ya. Jadi kompor untuk apa? Kompor untuk alat bantu memasak bagi tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesisnya itu energinya dari siapa? Energinya diperoleh dari cahaya matahari. Nah, itu semuanya umum dilakukan oleh semua organisme di dalam ekosistem darat. Organisme yang dimaksud adalah tanaman ya, bukannya hewan. Karena yang bisa membuat makanan itu kan hanya tanaman. Oke, selanjutnya nomor 4. Mengapa migrasi hewan mempunyai peranan dalam perubahan populasi? Migrasi itu kan artinya perpindahan ya. Karena perpindahan atau migrasi hewan itu dapat mempengaruhi rantai makan dalam jaring-jaring makanan. Sedemikian hingga akan mempengaruhi jumlah populasinya. Jadi kalau salah satu anggota di dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan itu berpindah jumlahnya ya, itu nanti otomatis akan mempengaruhi jumlah masing-masing pihak yang berhubungan langsung dengan organisme yang berpindah. Jadi contohnya tadi
misalkan tadi dicontohkan yang mana ya? Nah, ini ada rantai makanan. Misalkan ularnya dihilangkan atau pindah tempat itu, otomatis nanti jumlah ikannya meningkat, sedangkan jumlah elangnya menurun. Karena apa? Elang yang memiliki bahan makanan, sumber makanannya kan ularnya nggak ada, maka populasi elang turun, sebaliknya populasi ikan meningkat. Itulah peranan dari migrasi. Kalau ini kan tadi ularnya dihilangkan ya, atau misalkan dibunuh oleh para petani. Nah, kalau misalkan ularnya itu migrasi pindah, misalkan musim kawin gitu. Kalau musim kawin itu kan biasanya hewan punya karakter tertentu, ada yang menuju ke daerah tertentu juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu tadi nomor 4 ya, nomor 5. Apa akibat yang ditimbulkan jika dalam jaring-jaring makanan semua organisme yang berfungsi sebagai konsumen 2 mati? Nah, konsumen 2 itu pasti akan mengakibatkan kepada konsumen 1 dan konsumen 3. Jadi kalau misalkan untuk konsumen 1 ya, kalau konsumen 2 itu biasanya karnivora ya, karnivora. Kalau karnivoranya mati, otomatis nanti herbivoranya meningkat. Nah, sebaliknya nanti yang mengkonsumsi karnivora ya. Misalkan tadi ular itu makan ikan ya, berarti kan termasuk karnivora. Tadi kan disebutkan seperti ini. Saya tuliskan di bawah. Fitoplankton, ikan, kemudian ular, kemudian elang. Kan seperti itu. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Pakai baju biasa dulu ya. Nah, iya, pakai anduk, adik-adik pakai anduk dulu. Nah, kalau konsumen 2 ini hilang, otomatis konsumen 1-nya meningkat. Nah, sedangkan konsumen 3-nya dia akan menurun. Seperti itu. Atau yang memakan karnivora akan berkurang atau menurun. Itu untuk nomor yang kelima. Kemudian nomor keenam, salah satu polutan udara adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara dan minyak tanah. Mengapa batu bara dan minyak tanah disebut bahan bakar fosil? Karena dalam proses pembuatannya ya, minyak bumi itu dari jasad-jasad renik. Jasad renik itu masuk benda-benda kecil, makhluk kecil. Sedangkan batu bara itu berasal dari tumbuhan yang kesemuanya itu terpendam selama berjuta-juta tahun lamanya dan menjadi fosil. Itu yang dikatakan sebagai bahan bakar fosil. Fosil itu definisinya adalah benda yang terkubur selama berjuta-juta tahun lamanya. Selanjutnya nomor 7. Mengapa pemberantasan hama dengan racun dapat mengakibatkan predator lebih menderita daripada hamanya sendiri? Karena apa? Karena sifat dari pestisida ya, atau apa ini? Racun atau pestisida ya. Setiap hama yang kena pestisida itu kan pasti terpapar racun. Kalau kemudian hama tersebut dimakan oleh predator, maka racun tersebut akan terakumulasi. Terakumulasi itu istilahnya bertumpuk-tumpuk karena dimakan oleh predator. Terakumulasi atau terkumpul pada predator. Jadi semua racunnya itu ngumpul ke predator. Dengan kata lain, jadi cara gampangnya, dengan kata lain, predator itu sebagai tempat penampungan semua racun yang disemprotkan pada hama. Karena predator makan hamanya. Nah, itulah resiko kalau kita menggunakan racun atau pestisida yang berbahaya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Bahan polutan apa yang masuk ke paru-paru ketika orang menghirup asap rokok? Polutannya
itu ada karbon monoksida ya, tentu karena karbon monoksida itu merupakan hasil pembakaran. Kemudian TAR, itu juga salah satu zat yang terkandung di dalam tembakau, itu bersifat karsinogen atau bisa menimbulkan kanker. Karsinogen itu sifatnya menimbulkan kanker, itu akan mengendap di paru-paru ya, TAR itu tadi. Kemudian nikotin yang terhisap ke paru-paru akan mengakibatkan ikut aliran darah, sedemikian hingga akan merangsang tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin. Ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, jadi degup jantungnya semakin cepat, dan bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Di samping itu nanti ada tambahan senyawa arsenik, kadmium maupun amonia yang biasanya itu ditemukan pada saat tembakaunya itu kalau misalkan ada hama, itu kan mesti disemprot pestisida. Nah kalau misalkan pestisidanya nggak bersih dalam tembakau, nanti tembakau yang dihisap di dalam rokok itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam paru-paru juga. Seperti itu. Nomor 9, apakah air tidak murni selalu merupakan air tercemar? Jelaskan jawabanmu dengan memberikan contoh-contohnya. Prasyarat air murni adalah tidak berasa. Ini pokok ya. Ini di Kementerian Kesehatan pasti mengatakan seperti ini. Air murni adalah air tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Ini semuanya adalah prasyarat air murni. Pakai baju dulu seadanya, nanti dicarikan Bapak. Jadi, jika salah satu prasyarat itu tidak ditemukan, maka dikatakan air tersebut tidak murni atau tidak termasuk air murni, atau air tersebut pasti air tercemar. Nah, contohnya apa kalau air murni? Contohnya air murni ya seperti halnya air mineral, itu murni itu. Air sumur yang tentunya yang tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kemudian nomor 10, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghindari dan mengatasi pencemaran udara? Mengatasi pencemaran udara tentunya ada banyak caranya. Yang pertama, penanaman pohon atau reboisasi, menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan. Jadi kalau ke sekolah itu nggak perlu pakai motor, misal pakai sepeda ontel atau motor listrik atau sepeda listrik. Kemudian menggunakan transportasi umum. Nah, menggunakan transportasi umum itu adalah salah satu cara mengurangi kendaraan bermotor yang bergerak di jalan. Karena sumbangan terbesar dari polusi udara kita itu tentunya kan dari asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Coba bayangkan kalau semua orang itu memakai mode transportasi umum. Jadi kendaraan pribadi mereka itu tidak beredar di jalan. Tentunya intensitas polusinya tidak terlalu tinggi. Kemudian tentunya menggunakan mesin yang menimbulkan emisi polusi yang rendah. Contohnya dengan menggunakan bahan bakar dengan angka oktan tinggi. Misalnya contoh kasusnya dulu kita kan pernah mendengar sepeda motor itu ada yang memakai premium, pertalite, dan pertamax. Premium itu biasa dikatakan sebagai RON 88 atau angka oktannya 88. Sedangkan kalau pertalite itu sekitar 92, pertamax itu 98. Jadi semakin ke kanan itu semakin baik emisinya, atau semakin rendah polusi yang dihasilkan. Jadi kalau mesin motor memakai premium sama pertamax, itu tentu polusinya lebih sedikit yang memakai pertamax. Karena apa? Karena angka oktannya lebih tinggi dibandingkan premium. Kemudian nomor 11. Perubahan gambar 1 menjadi gambar 2 dan gambar 3 oleh manusia menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi sangat berkurang. Mengapa hal tersebut terjadi? Berikan contoh. Di sini ada penggundulan hutan, kemudian ditanami sebuah tanaman, kemudian tanamannya berbuah. Ini menurut pendapat Pak Jul ya. Ini mestinya biasanya hutan digunduli, kemudian ditanami dengan varietas unggul sedemikian hingga menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, jadi prosesnya sudah saya utarakan ya tadi ya. Penggundulan hutan itu dengan maksud untuk penanaman tanaman unggul. Kalau yang namanya penggundulan hutan kan berarti semua organisme yang ada di dalamnya itu kan dimusnahkan.
dibabat habis. Ini pohon-pohon besar itu tidak selamanya. Pohon besar itu organismenya cuma pohon yang gede itu. Tapi di bawah-bawahnya itu tentu ada banyak. Misalkan pohon besar itu nanti di dahan tangkainya nanti ada kupu-kupu, ada belalang, ada kepek, ada serangga, ada burung-burung, habitat burung. Kemudian di bawahnya, di sepanjang akarnya itu tentu banyak adanya pengurai, ada cacing, ada kaki seribu dan lain sebagainya. Kalau ditebang itu tentu nanti keanekaragaman hayatinya itu akan hilang, akan musnah dengan sendirinya. Serangganya hilang, burungnya hilang, seperti itu. Itu mengakibatkan keanekaragaman hayatinya itu semakin berkurang. Nah, dengan penanaman tanaman unggul seperti halnya nomor 2 dan nomor 3 itu, kenapa itu juga mengakibatkan pengurangan keanekaragaman mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena kalau kita bayangkan kalau petani hanya menanam yang unggul saja dan tidak mau menanam tanaman yang lain, nah hal tersebut nanti akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena apa? Karena petaninya hanya fokus menanam tanaman yang unggul saja. Tanaman lain tidak ditanam. Seperti itu. Kemudian nomor 12. Hal apa yang ditimbulkan gambar 1 bagi lingkungan abiotik? Nah, kalau misalkan ada penebangan pohon, akibatnya tentu adalah suhu tinggi, resapan airnya rendah, tanah menjadi gersang dan menjadi tidak subur. Nanti kalau musim penghujan ada resiko banjir dan tanah longsor. Selanjutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini ada penampakan gambar hutan hujan tropis ya. Ini mestinya kalau banyak pohonnya itu hutan tropis. Nah, pertanyaannya, gambar tersebut merupakan salah satu hutan lindung yang terdapat di Indonesia. Di dalam hutan lindung, keanekaragaman hayati masih terjaga dengan baik sehingga fungsi hutan masih terjaga dengan baik pula. Di antaranya masih berjalannya siklus oksigen, nitrogen, air, dan karbon. Mengapa siklus-siklus tersebut masih berjalan? Alasannya adalah karena di dalam hutan hujan tropis masing-masing komponen yang berpengaruh terhadap semua unsur siklus tersebut, unsur baik oksigen, nitrogen, air, dan karbon, itu semua komponen biotiknya mulai dari produsen, konsumen, pengurai itu tersedia dalam jumlah yang seimbang. Ya. Jadi sesuatu kalau jumlahnya seimbang itu maka ekosistem tersebut akan berjalan dengan normal. Nah, tentunya kalau komponen biotiknya itu seimbang, itu juga akan mengakibatkan komponen abiotiknya juga seimbang. Jadi tidak perlu adanya pemupukan, tidak perlu adanya pengaruh manusia lagi. Jadi dibiarkan aja itu sudah jalan sendiri. Tidak bakalan banjir, tidak bakalan kekeringan, tidak bakalan tandus. Seperti itu. Itu logikanya seperti itu. Kemudian nomor 14. Gambar tersebut merupakan gambar sekelompok orang yang baru melakukan penghijauan di suatu perbukitan. Apa tujuan dari sekelompok orang tersebut? Jelaskan jawabanmu. Perbukitan itu adalah daerah yang rawan longsor dan rawan banjir. Dengan perbukitan yang ditanami pohon itu merupakan langkah preventif atau langkah menjaga agar tidak terjadi longsor. Karena dengan penanaman pohon itu memiliki fungsi apa? Fungsi sebagai penahan air manakala turun hujan, sehingga tanah tidak erosi atau longsor. Oke, soal yang terakhir. Betapa indahnya persawahan di dataran tinggi atau di daerah pegunungan seperti pada gambar tersebut. Pembuatan sawah yang indah dipandang tersebut bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki tujuan yang berhubungan dengan pelestarian alam. Apa tujuan pembuatan sawah seperti pada gambar tersebut? Jelaskan. Pembuatan terasering atau sengkedan itu berfungsi menjaga agar tanah tidak hanyut atau longsor. Karena dengan longsornya tanah yang merupakan habitat hewan-hewan kecil,
misalkan cacing, siput, pengurai, dan lain sebagainya, maka dapat menimbulkan berkurangnya keanekaragaman hayati pada ekosistem tersebut. Jadi kalau hanyut, longsor, itu nanti makhluk-makhluk penghuninya itu hilang. Keanekaragaman hayatinya hilang. Nanti akibat terakhirnya tanahnya menjadi tidak subur lagi, menjadi tandus dan kering manakala sudah tidak musim hujan. Oke, gitulah, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya mengenai bab interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini latihan soal akhir bab. Semoga membantu, bisa bermanfaat, dan bisa digunakan sebagai bahan belajar dan diskusi. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.